Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 186. Di perbatasan negara Qixia dan Jinyang. Saat ini, Kaisar Qixia, yang sedang mengawasi perang, tiba-tiba menjadi gelisah, dan merasakan krisis. Dia menoleh, hampir secara naluriah untuk melihatnya, lalu dia terkejut seketika. Panah seperti petir melesat terbang ke arahnya. Di bawah panah ini, pertahanan seluruh tubuh Kaisar, serapuh kertas. Bang! Terdengar suara teredam, dan leher Kaisar negara Qixia ditembak oleh anak panah. Kaisar ingin berbicara dan berteriak, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara, rasa kebas cepat menyebar dari posisi leher, pandangannya menjadi gelap, dan tubuhnya jatuh ke tanah, kehilangan kesadaran. Yang mulia, seruan tanpa akhir datang, tetapi Kaisar tidak bisa mendengarnya sama sekali. Komandan Su Jianzong terpana. Dia tidak memikirkan saat perang sedang berlangsung. Ada perubahan besar. Di medan perang dalam kemenangan, dan sebagian besar pasukan elit telah bergegas keluar membunuh tentara kerajaan Jinyang. Pasukan musuh juga telah mundur dan kehilangan puluhan ribu tentara. Namun, di saat kemenangan ini terus membesar, tiba-tiba Kaisar terbunuh. Panah kecil telah mengubah nasib medan perang. Panah beracun. Komandan penjaga berteriak. Panah yang menembus leher sulit untuk dilepaskan, tetapi komandan penjaga mencoba memotong panah, tetapi gagal. Panah ini kuat di luar imajinasi. Tetapi tanpa mengeluarkan anak panah, Kaisar tidak bisa diberi pil obat. Lokasi luka ini, benar-benar terlalu tepat. Wu Fanghai, Zhang Fei, wajahnya sangat jelek, dan panik. Dia hanya meliriknya, dan segera berteriak, "Apa yang masih kamu lakukan? Cabut panah dengan cepat." Sambil berbicara, dia membungkus telapak tangan dengan truki, lalu meraih bagian panah dan menarik panah keluar. Bulu ekor anak panah menyebabkan sobekan lain pada luka itu, tapi kali ini diabaikan. Setelah menarik keluar panah, Wu Fanghai buru-buru mengirim berbagai pil obat ke mulut Kaisar dan mengkatalisnya dengan Zenyuan. Pil Wujin yang berharga, pil Huxin, pil Yangshen, pil Huanyang, pil detoksifikasi super, satu persatu digunakan. Kulit Kaisar perlahan memerah dan matanya perlahan terbuka. Yang mulia, Komandan Imperial menghela nafas lega. Meskipun lukanya masih berdarah dan kulitnya menggulung, bagi yang kuat, itu hanya cedera kecil. Kaisar membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, tenggorokannya hancur berantakan. Dia ingin mentransmisikan suara dengan pengetahuan spiritual, tetapi Yuanying Yuanshen-nya saat ini telah terkikis oleh racun, seperti tubuhnya, lemah dan lemah. Wu Fanghai merespons paling cepat. Dia meraih tangan kanan Kaisar dan memasukkan Yuan sejati untuk sementara mengembalikan sedikit vitalitas. Jari Kaisar menjentikkan telapak tangan Wu Fanghai. Sang pangeran naik tahta. Setelah menulis kata-kata ini, wajah kemerahan Kaisar dengan cepat menghilang, dan wajah cian dan hitam dengan cepat menutupi wajah dan tubuhnya. Nafas perlahan-lahan menghilang dan nyaris tak terdengar. Panah ini mengenai leher, dan Kaisar masih bisa meninggalkan pesan dalam bahaya, yang sudah berharga. Pada saat ini, para jenderal kerajaan Jinyang mulai berteriak. Bunuh kembali, Kaisar Qixia sudah mati. Kaisar Qixia sudah mati. Cerita bersambung di bawah ini. Kegembiraan dan teriakan bergema di medan perang. Setelah kejutan singkat, kedua legiun mulai mengubah momentum mereka dengan cepat. Di belakang pasukan Jinyang, Zhao Yue, yang baru saja menyelesaikan pukulan fatal, dia sudah mundur, dan saat ini berada di sebelah Komandan Sima Zhen, dan ada sedikit keberuntungan, kegembiraan, kebetulan, terlihat di wajahnya, tetapi secara bertahap, wajahnya itu digantikan oleh ekstasi. Jenderal, aku berhasil. Hanya satu panah yang digunakan. Oke, bagus sekali. Sima Zhen secara pribadi mengangkat Zhao Yue dan menepuk pundak Zhao Yue dengan keras, kehabisan energi yang melelahkan, mari kita beristirahat. Negara Qixia juga memiliki para pangeran, dan Jenderal Qixi, pergi Anda telah mengumpulkan dua panah berikutnya. Dimengerti. Zhao Yue menanggapi dengan tangisan, dan didukung oleh pengawal untuk beristirahat di belakang. Serangan ini, tetapi mencapai puncaknya, hampir melampaui semua roh Zhao Yue, dan kemudian diam-diam meninggalkan medan perang, itu benar-benar tidak mudah. Namun, setelah berbaring, Zhao Yue tidak bisa tidur nyenyak dan tidak bisa bermeditasi dengan nyaman.
Dia mengambil obat mujarab, dan setelah istirahat sejenak, dia naik ke menara untuk melihat keluar. Melihat kavaleri seperti bajak besi, yang terus-menerus merobek-robek legiun negara Qixia, dan lebih banyak legiun utama negara Jinyang datang seperti gelombang laut. Tentara negara Qixia yang runtuh bahkan tidak bisa membentuk front pertempuran. Kadang-kadang seorang jenderal mengatur front pertempuran dan akan dikalahkan pada saat berikutnya. Di medan perang kerajaan Jinyang, pasukan kerajaan Qixia seperti sekelompok semut yang berjuang di atas panci panas, dan mereka masih tidak bisa lepas dari nasib yang hancur. Tentara kerajaan Jinyang berguling ke depan, dan barisan arai pertempuran bersinar seperti gelombang ombak dan menghantam pos-pos pemeriksaan kerajaan Qixia. Pada jarak lebih dari 30 mil, Zhao Yue memandang Wu Fanghai, negara Qixia. Mata dua tuan meta bayi terbentang lebih dari 30 mil. Untuk sementara, Wu Fanghai memimpin untuk mengambil kembali tatapan matanya, karena Wu Fanghai perlu membersihkan kekacauan itu. Wu Fanghai melihat keluar, menghela nafas, dan berkata kepada Su Jianzong. Prajurit yang tersisa di luar Batar, tidak perlu kembali. Tutup gerbang kota. Su Jianzong tampak muram, tetapi mempertimbangkan sesaat, dia akhirnya dengan tegas memerintahkan gerbang kota untuk ditutup. Dan lebih dari 100.000 pasukan masih berada di luar gerbang. Tentara Qixia, yang masih berlari di luar, tertegun. Jangan menyerah. Suara persuasi datang dari negara Jinyang. Di keluarga Zhang. Zhang Hao berdiri di pintu, memandang matahari yang terbit, dengan senyum percaya diri di wajahnya, dia bergumam. Cuaca bagus lagi. Saat ini, Zhou Jue datang lebih dulu. Dia sangat cemas. Dia datang ke Zhang Hao dan bertanya, bagaimana dengan gadis kecil itu? Tenang, di sini bersamaku. Aku tidak khawatir tentang kamu di sini. Cepat, di mana gadis kecil itu, aku akan melihatnya. Zhang Hao memiliki benang hitam di alisnya. Apakah saya orang yang tak tahu malu? Nah, karena Anda sangat cemas, periksalah dulu. Zhang Hao meminta pengawal untuk membawa Zhou Jue ke ruang penelitian, Zhou Sueyao, sebuah halaman kecil yang indah. Setelah Zhou Jue, para bakat dari asosiasi penghilangan datang perlahan, dan kemudian lebih banyak orang muncul. Banyak orang yang muncul saat ini tidak mengenal Zhang Hao. Misalnya, kali ini pemimpin sekte Jiuyang, Zhang Hao tidak tahu. Cerita bersambung di bawah ini. Ini adalah instruktur kami, Guang Yangzi, tetua Ji memperkenalkan. Mata Zhang Hao melebar dalam sekejap, dan dia hampir melompat. Jiuyangzong Zhang Jiao secara pribadi datang. Zhang Hao saling memandang dengan hati-hati, dan itu terlihat sangat biasa. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, itu karena dia terlalu biasa. Dengan kata lain, itu terlalu sederhana. Jubah sederhana, dan kesederhanaan adalah miliknya. Menghadapi ekspresi terkejut Zhang Hao, Guang Yangzi tersenyum dengan lembut. Kenapa, Xiao You merasa sedikit buruk? Zhang Hao tersenyum sedikit malu, biarkan senior tertawa, senior, tolong silakan masuk. Saat berbicara, dia membiarkan pengawal memberitahu ayahnya Zhang Shengde. Setelah semua, kepala sekte secara pribadi datang, dan keluarga Zhang harus menunjukkan rasa hormat yang cukup, dan hanya Zhang Shengde yang harus menyambutnya. Zhang Hao terus menerima semua orang di pintu. Segera Bai Ye juga datang dengan beberapa orang sambil tersenyum, karena ada orang luar yang hadir, Bai Ye tidak menyebut Zhang Hao, saudara Si. Tuan Zhang, ambil kebebasan untuk mengganggu. Zhang Hao menatap senyum di mata Bai Ye, Dea Chon Bai sudah datang, tolong silakan masuk. Setelah Bai Ye, perwakilan Xing Lintang akhirnya datang terlambat. Perwakilan dari Xing Lintang adalah murid lama Zhou Suhai, Xie Hongsheng, dan usianya mirip dengan Zhang Hao. Di antara perwakilan semua pihak, Xie Hongsheng adalah yang termuda. Terakhir kali saya pergi ke Xinglin Hall, Zhang Hao tidak melihat Xie Hongsheng, sepertinya dia mundur dalam pintu tertutup, sekarang Zhang Hao melihat pemuda ini. Dia tampak sangat tenang, tidak lambat atau terburu-buru. Setelah Xing Lintang, semua orang ada di sana. Zhang Hao berjalan dengan Xie Hongsheng, sambil berbicara. Xie Hongsheng tidak banyak bicara dan merasa sedikit bosan. Ketika datang ke pembagian kepentingan kali ini, Xie Hongsheng hanya mengatakan bahwa dia hanya melihat-lihat. Negosiasi khusus adalah tanggung jawab Zhou Jue. Kali ini Zhou Jue hanya mewakili Balai Xinglin, tempat Jiuyangzong adalah kepala sekolahnya sendiri.
Pada saat Zhang Hao tiba di lobi, Zhang Shengde sudah menghibur semua orang berbicara dan tertawa, kebanyakan pembicaraan adalah tentang latihan spiritual, situasi kerajaan Jinyang, dan sebagainya. Zhou Jue duduk di samping dan menatap Zhang Hao dengan linglung untuk waktu yang lama. Matanya sangat rumit. Zhang Hao memberi Zhou Jue senyum biasa, dan memandang semua orang. Terima kasih telah datang ke keluarga Zhang selama jadwal sibukmu. Tolong ikut aku. Mei Qianyun dari Yuxue Mountain Villa berkata terlebih dahulu. Zhang Hao, kami di sini untuk membahas saham. Di mana Anda akan membawa kami? Bagaimana kalau aku membawa Mei Xianzi untuk melihat laut? Zhang Hao tersenyum. Semua orang tertawa keras. Mei Qianyun menghirup nafas sedikit dengan marah, jika kamu tidak melihatnya dalam beberapa hari, itu akan rusak. Ying, aku mendengar bahwa Zhang Hao telah memerankan Jin Wuzhang Jiao baru-baru ini. Batuk. Mu Yingying belum berbicara, Zhou Jue tidak akan melakukannya terlebih dahulu. Mei Xianzi, kita akan melihat model kapal besi yang baru saja dibangun keluarga Zhang. Apakah Anda tidak ingin melihatnya? Bagaimanapun, Zhou Jue berbalik dengan dingin dan berjalan keluar. Ketika dia melewati Zhang Hao, dia bertanya dengan datar, mari kita buat pantai di sebelah api yang ganas terakhir kali. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao mengangguk dan Zhou Jue melangkah pergi. Zhang Hao tersenyum kepada semua orang. Semua orang, tolong, keluarga Zhang telah membangun model pertama dari kapal lapis baja. Zhang Shengde juga mengeluarkan undangan lagi, dan semua orang keluar tertawa dan berbicara, dan sangat ingin tahu tentang apa yang disebut kapal baja keluarga Zhang. Meskipun saya melihat model 1 meter terakhir kali, model ini terlalu sederhana untuk merasakan kekuatan industri sama sekali. Mu Yingying menatap sosok Zhang Hao dan menggertakkan giginya, mendekati Zhang Hao. Saudaraku, dapatkah kamu memberitahu kami sesuatu tentang kapal lapis baja itu? Zhang Hao menatap Mu Yingying, gadis itu menggigit bibir bawahnya, wajahnya tampak sedikit sedih. Zhang Hao sedikit sakit kepala dan mengangguk. Kali ini Ironclad Ship adalah hasil dari hampir 3 bulan kerja keras oleh lebih dari 300 pengrajin. Desain kapal lapis baja sangat berbeda dari kapal tradisional. Perbedaan ini bukan hanya penggantian kayu. Tetapi, dengan baja, perbedaan terbesar terletak pada teknologi dan desain. Dibandingkan dengan kapal tradisional, bagian bawah kapal lapis baja lebih menonjol daripada rata. Karena beratnya kapal lapis baja, kami sepenuhnya membatalkan metode tradisional seperti layar dan dayung, tetapi mengadopsi kekuatan mekanis yang telah dilihat semua orang sebelumnya. Selain itu, hubungan antara templat kapal tradisional mengadopsi metode duri dan tanggam untuk membantu paku. Segel ini terutama terbuat dari karet, linen. Kapal lapis baja baru itu benar-benar terhubung dengan keling. Sebagian besar penyegelan tergantung pada proses itu sendiri. Terkadang lembaran tembaga lunak digunakan untuk melengkapi segel. Faktanya, teknologi penyegelan adalah salah satu teknik paling sulit untuk kapal lapis baja. Zhang Hao berkata ketika dia berjalan, semua orang mengajukan berbagai pertanyaan dari waktu ke waktu, dia datang ke pantai dalam waktu singkat, tempat ini merupakan tempat di mana arai api yang ganas ditempatkan terakhir kali. Ombak bergulung tak kenal lelah, tetapi tidak ada lagi monster laut di sini. Arai api Dutian yang sengit telah mengubah laut dalam radius 5 atau 6 km menjadi daerah berapi, yang tidak lagi cocok untuk kelangsungan hidup monster laut. Dibandingkan dengan air hijau gelap yang mengelilinginya, air di sini berwarna biru bening, memperlihatkan sedikit kesunyian. Tapi mata semua orang terfokus pada pelabuhan. Pelabuhan ini masih sangat sederhana. Lebih baik mengatakan itu adalah pelabuhan daripada dermaga, tetapi hanya beberapa tumpukan kayu dan beberapa papan. Namun, kapal lapis baja besi, yang diparkir di sebelah pelabuhan sangat menarik perhatian. Seperti yang dikatakan Zhang Hao, hanya setelah melihatnya Anda dapat merasakan keagungan kapal lapis baja. Bai Ye berlari beberapa langkah dan datang ke pelabuhan untuk mengamati dengan cermat. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Zhang Hao menyombongkan diri, tetapi setelah benar-benar melihatnya, dia benar-benar merasakan kekuatan yang tak terlukiskan, lambung hitam mengungkapkan semacam berat dan mendominasi. Dibandingkan dengan kapal kayu tradisional, meskipun kapal lapis baja saat ini hanya 10 meter, itu telah menumbangkan konsep tradisional Bai Ye. Lambungnya panjang dan ramping, memberikan perasaan yang tajam. Hal yang paling jelas di kapal adalah tiang setinggi 3 meter. Lalu ada garis air merah di kapal.
Perahu itu lurus ke atas dan ke bawah, garis-garisnya kaku, dan napas industri baja datang. Tanpa layar dan dayung yang rumit, lambung kapal sepenuhnya tertutup rapat. Permukaan lambung yang paling jelas adalah barisan paku keling. Cerita bersambung di bawah ini. Ada dua cara untuk mengatur paku keling. Satu baris ganda, dan yang lain 4 baris. Hal ini dapat dilihat dari arah paku keling bahwa 4 baris paku keling diadopsi untuk balok bantalan beban utama dan posisi lainnya, sementara 2 baris paku keling diadopsi untuk posisi sekunder. Paku keling sama besarnya dengan tinju, dan paku keling diatur dengan sangat padat, dengan hanya 10 cm di antara setiap keling. Baiye menepuk sisi kapal dengan ringan, merasakan berat baja sebelum melihat ke geladak. Deknya terbuat dari kayu. Tapi tiang di geladak adalah yang paling menarik. Ini adalah dek observasi, tetapi terlalu tinggi dibandingkan dengan lambung. Baiye sedikit mengernyit dan bertanya, meskipun aku belum mempelajari kapal, apakah tiangmu agak tinggi? Apakah itu akan membuat kapal tidak stabil? Zhang Hao tersenyum, Deachon Bai akan tahu nanti. Saudara-saudara, Anda dapat membawa 20 orang di kapal, Anda dapat bergiliran untuk menghargai. Sebelum kata-kata Zhang Hao jatuh, lebih dari 20 orang segera menyerbu ke geladak. Awalnya kapal itu tidak besar, dan kerumunan muncul di geladak ketika penuh dengan lebih dari 20 orang, dan garis air di kapal itu dekat dengan laut. Semua orang bergoyang-goyang di geladak dan ingin menguji keseimbangan kapal, tetapi mereka segera terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka bergoyang, tidak peduli seberapa kasar kapal itu akan secara otomatis diperbaiki. Sangat stabil, kata Mu Pengcheng. Rumah saya telah membangun kapal sebelumnya, tetapi bahkan kapal bangunan terbaik dengan panjang 7 hingga 80 kaki tidak stabil. Aneh. Oh, saya mengerti ngomong-ngomong, dasar perahu ini sangat berat dan kamu bisa memegang perahu itu. Kami menyebutnya pusat gravitasi. Hou Sangzuo dan Wang Dake, kepala pembuat kapal dari keluarga Zhang, datang dan berkata Hou Sangzuo. Mu Pengcheng menoleh untuk melihat Hou Sangzuo dan melihat bahwa itu hanya seorang pengrajin pada periode pemurnian gas. Dia tiba-tiba melihat ke bawah sedikit, apa itu pusat gravitasi? Hou Sangzuo tersenyum dan menoleh untuk melihat beberapa yang terakhir, dan meminta mereka untuk turun. Kenapa? Ketika seseorang berhenti, hanya seorang pengrajin kecil datang untuk mengarahkan saya. Hou Sangzuo masih terus tersenyum. Saya adalah orang yang bertanggung jawab atas kapal ini, saya memiliki keputusan akhir tentang kapal ini. Setelah berhasil membangun kapal lapis baja model Hou Sangzuo dengan cepat matang dan percaya diri. Turun. Kami di sini untuk mengamati dan belajar, bukan untuk membuat masalah. Uji coba laut ini masih aman pertama. Di pantai, kata Tuan Jiu Yangzong. Hou Sangzuo mengirim beberapa orang ke bawah, berdiri di haluan, dan berkata dengan keras. Tolong izinkan saya memperkenalkan Anda pada data umum kapal lapis baja ini. Kapal lapis baja masih menjadi model, dengan panjang 10,6 meter, lebar 2,7 meter, draft 1,6 meter, dan perpindahan beban penuh sekitar 22 ton. Kapal itu memiliki berat 12 ton. Lunas, rangka penahan beban, dan sisi kapal semuanya terbuat dari besi biasa, dan lambungnya dilubangi. Dalam sistem tenaga, untuk mempromosikan lambung berat, kami meninggalkan layar tradisional, dayung, dan mengadopsi teknologi tenaga mekanis yang kami teliti sendiri. Tentu saja, perahu ini masih menjadi model, dan banyak teknologi yang masih dicoba dan ditingkatkan. Tapi Anda sudah bisa melihat sedikit gaya kapal baja masa depan. Cerita bersambung di bawah ini. Tolong, kapal akan segera dimulai. Setelah semua, Hou Sangzuo memerintahkan pengrajin berada di tempat tidak ada pelaut untuk saat ini, dan tidak ada yang memiliki pengalaman bahari, oleh karena itu, mereka yang sementara melayani sebagai pelaut adalah pengrajin seperti pembuatan kapal. Mereka paling akrab dengan kapal lapis baja ini. Beberapa pengrajin naik ke pengintai tiang, dan beberapa mengebor ke ruang mesin. Dan Hou Sangzuo dan Wang Dake berdiri bersama di haluan untuk diperintahkan, sekarang geladak kosong dan tidak ada bangunan, satu-satunya hal adalah kemudi. Berdiri di haluan, Hou Sangzuo dan Wang Dake saling memandang dan melihat keterkejutan dan kepercayaan diri di mata mereka masing-masing, dan kemudian memandangi lautan luas di depan. Hou Sangzuo berteriak, "Mulai! Mulai!" Beberapa pengrajin meneriakkan. Suara penuh kebanggaan melayang di ombak dan angin laut.
Bai Ye dan yang lainnya menatap punggung Hou Sangzuo, dan tiba-tiba ada perasaan aneh, punggung mereka tampak sangat tinggi. Bai Ye tiba-tiba merasakan kejutan di kakinya, dan dengungan rendah, suara kuat datang, dan kemudian merasakan kapal mulai bergerak perlahan. Bagaimana itu bergerak? Mengapa kamu tidak merasakan napas formasi? Bai Ye tidak bisa membantu bertanya. Dia belum pernah melihat turbin uap sebelumnya. Ini turbin uap, kata seseorang yang mengunjungi turbin uap terakhir kali. Gemuk, ayam apa? Bai Ye tidak mengerti. Tidak ada yang akan menjawab pertanyaan Bai Ye lagi, karena kapal sudah mulai berakselerasi dan tidak tahu, turbin uap, jadi Bai Ye ada di kapal sendirian. Ketika kapal lapis baja yang berat melintasi permukaan air, dan ketika pelabuhan itu secara bertahap dilemparkan di belakangnya, Bai Ye sedikit gila untuk sementara waktu, dan melupakan pertanyaan tadi. Sebuah kapal besi kecil, yang mengangkut 20 penumpang, berlayar untuk pertama kalinya tanpa hambatan di Laut Hijau Kematian. Lautan bergejolak, dan ombaknya bergulung, karena kapalnya terlalu kecil, dan tidak ada ombak yang melayang di geladak. Bai Ye secara bertahap berdiri di sisi kapal, membiarkan ombak membasahi kemejanya dan membeku pandangan jauh. Lautan hijau kematian di kejauhan masih bergulir, dan ombak di kejauhan masih berdetak di tebing, tidak sedikit puing-puing. Namun, di lautan kematian hijau yang putus asa ini, ada pijakan yang terbuat dari besi hitam biasa. Meskipun kapal saat ini hanya model, itu bahkan tidak memiliki nama, meskipun kapal hanya terbuat dari besi hitam, itu bukan baja terbaru. Namun, kapal kecil inilah yang telah membuka era baru. Kapal lapis baja yang teroksidasi dan menghitam karena anil suhu tinggi menunjukkan dominasi yang tak terlukiskan. Bai Ye mengambil napas dalam-dalam, dan tiba-tiba berteriak, napas di tubuhnya tidak lagi ditutup-tutupi. Napas Yuan Ying berguling, menekan budidaya jangka panjang Yuan Ying di tengah, dan bergerak menuju tahap selanjutnya dari Yuan Ying. Tidak hanya malam putih, banyak orang di atas kapal tiba-tiba berteriak keras. Laut hijau kematian, laut yang dulunya menakutkan ini, akhirnya membuka lengannya hari ini. Di pantai, angin laut berembus perlahan, Zhang Hao berdiri diam di pantai, memandangi kapal lapis baja besi di atas air. Lautan kematian yang hijau bisa berlayar. Kata-kata Zhang Hao sangat ringan, tetapi dia membangunkan semua orang di sekitarnya. Bahkan yang paling tumpul, saat ini, bersemangat menyaksikan kapal kecil yang berlayar di laut. Cerita bersambung di bawah ini. Tiba-tiba Mu Yingying berseru. Ada ombak. Tetapi melihat jarak lebih dari 10 meter bergegas ke kapal lapis baja di kejauhan, dan lebih jauh lagi, seekor naga muncul. Keberanian. Jiu Yang Zong mengajar Guang Yang Zi untuk marah, dan tiba-tiba sebuah pedang terbang muncul di tangannya, dan dia siap untuk membunuh. Senior, tunggu. Zhang Hao menghentikan Guang Yang Zi, mari kita lihat. Jika titik semprotan ini tidak dapat diatasi, apalagi berlayar. Tetapi melihat bahwa kapal lapis baja itu menyesuaikan arahnya, itu benar-benar mengenai ombak lurus. Ah! Seru Mu Yingying, matanya melebar. Ombak semacam itu merupakan tantangan bagi kapal kayu biasa, karena ombak akan mengangkat perahu. Namun, ini adalah kapal lapis baja. Kapal lapis baja yang berat itu tidak terlempar ke atas, tapi menabrak semprotan dan ditutupi oleh semprotan itu. Ombak bergemuruh, dan kapal lapis baja itu dengan ganas menembus ombak, memunculkan tetesan air dan bergegas maju tanpa kehilangan kecepatan. Air laut mengalir di geladak, dan pakaian Hou Sangzuo, Wang Dake dan yang lainnya telah basah kuyup, tetapi antusiasme semua orang berlanjut. Hou Sangzuo meraung, percepat, maju dengan kecepatan penuh. Kapal lapis baja itu meraung, dan sepertinya ada monster yang meraung di bawah geladak. Kapal lapis baja yang kecil tapi berat itu merobek air dan bergegas menuju naga di depan. Jiao Long menyelinap ke laut dan menghilang. Ada 5 orang tahap Yuanying di kapal ini, dan Jiao Long tidak berani naik. Hou Sangzuo tertawa dan berteriak, meninggalkan kemudi penuh, berbalik. Jejak yang dibawa oleh kapal lapis baja menyerupai ekor naga, meninggalkan busur besar lebih dari 200 meter, dan berbalik kembali ke pelabuhan. Pada saat ini, orang-orang di pantai melihat dengan jelas bahwa haluan kapal menghancurkan banyak percikan, merobek air, dan melaju menuju pantai. Meskipun kapal lapis baja itu hanya lebih dari 10 meter, kapal itu telah menunjukkan kekuatan yang tidak dimiliki kapal kayu itu.
Setelah membidik pelabuhan, Hou Sangzuo memerintahkan untuk mematikan mesin, kapal lapis baja kecil sepenuhnya mengandalkan inersia untuk maju dan akhirnya merapat perlahan di pelabuhan. Hou Sangzuo berdiri di haluan dan berteriak, gelombang selanjutnya. Bai Ye berjalan geladak sedikit dengan enggan, tetapi kelompok orang berikutnya telah mengerumuni. Kapal lapis baja itu mulai lagi dan perlahan-lahan memutar kepalanya. Kali ini, kapal lapis baja itu hanya melaju ke kecepatan maksimumnya dalam waktu kurang dari 200 meter. Karena hanya model, banyak teknologi yang belum matang, dan kecepatan maksimumnya hanya 20 km. Namun kecepatan ini sudah jauh lebih cepat daripada kapal biasa yang mengandalkan layar dan dayung. Tapi kali ini ada sesuatu yang tidak terduga di geladak. Setelah Xie Hongsheng bersemangat, dia mulai muntah. Mabuk laut. Seasickness adalah fenomena fisiologis, bukan fenomena patologis, sehingga orang yang tidak bersalah pun tidak dapat menghindarinya. Bahkan karena kultivator sendiri lebih sensitif, Xie Hongsheng tidak bisa menahannya sejenak, dan harus terbang perlahan, dan terbang kembali ke pantai dengan malu. Oh, ada tawa di sekitar. Aku tidak menyangka murid-murid Sing Lintang menjadi bebek kering. Haha, seseorang tertawa dengan bangga. Cerita bersambung di bawah ini. Xie Hongsheng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melirik ke orang lain dengan tenang, dan kemudian berhenti berbicara, sangat menghina. Tidak ada tampilan malu di wajah Xie Hongsheng, itu tenang dan alami. Setelah melihat ini, Zhang Hao lebih memperhatikan dan mendukung murid Sing Lintang ini. Karakter seperti ini sangat langka. Kapal lapis baja itu berputar-putar, dan orang-orang mabuk laut dari waktu ke waktu, tetapi lebih banyak orang bersemangat. Bahkan Mu Yingning dan Mei Qianyun berdiri di geladak dan berteriak. Kegembiraan semua orang bukan hanya kapal lapis baja, tetapi juga lautan kematian yang hijau. Setelah bertahun-tahun, semua orang akhirnya bisa berlayar di lautan hijau kematian. Meskipun pelayaran ini hanya berupa lingkaran kecil. Akhirnya, semua orang menyaksikan konsumsi energi yang paling penting, setelah waktu yang lama, hanya 100 keping batu roh yang lebih rendah digunakan. Konsumsinya sangat kecil, yang mengejutkan semua orang. Akhirnya, setelah Jiu Yangzong mengajar Guang Yangzi untuk turun dari geladak, ia berpikir dalam-dalam. Tampaknya perjalanan besar ini benar-benar layak. Itu harus layak. Zhang Hao berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, kita tidak punya jalan kembali." Dengan mengatakan itu, Zhang Hao mengeluarkan sepotong informasi, yang baru saja Bai Ye masukkan ke tangan Zhang Hao. Guang Yangzi memandang, dan tangannya tiba-tiba bergetar. Kaisar menyerah pada kehilangan ratusan ribu penjaga perbatasan elit, dan pertahanan perbatasan dalam bahaya, sang pangeran bergegas naik tahta di ibu kota Kaisar, dan pemakaman Kaisar sudah terlambat untuk mempersiapkan. Setelah Kaisar terluka dan diracun, dia juga berusaha menyelamatkannya. Wu Fanghai secara pribadi mengantarnya ke Aula Xinglin, tetapi dia tidak bernafas sebelum tiba di Aula Xinglin. Guang Yangzi mengambil napas dalam-dalam dan mengembalikan informasi itu kepada Zhang Hao. Dia perlahan berkata kepada Zhang Hao, "Sahamnya disetujui, dan kami akan menyelesaikannya hari ini." Zhang Hao mengangguk. Hal-hal tidak bisa lagi ditunda. Setengah jam kemudian, di lobi Zhangjia, semua orang tampak muram. Zhang Hao memimpin dengan mengatakan, "Para senior yang terhormat, urgensi situasi sangat mendesak. Hari ini, kita harus memperbaiki hal-hal seperti stok, dan kita tidak bisa menunda lagi. Namun, karena apa yang disebut, nama itu benar, kita perlu menentukan nama untuk grup berbagi yang baru ini. Yang kita butuhkan adalah nama yang sederhana, menarik, dan jelas." Semua orang mengerutkan kening dan merenungkan. Zhang Hao berkata secara langsung dan dominan. "Saya pertama-tama akan menyebutkan nama Dayang Group. Nama grup." Setelah Zhang Hao selesai berbicara, semua orang berbicara satu demi satu, dan pidatonya sangat intens. Semua orang pintar, semua orang pertama-tama memikirkan masalah yang sangat kritis, penamaan hak. Setelah grup ini berkembang, namanya sangat penting, dan nama itu lebih kritis. Ketika saya menyebutkannya nanti, saya akan mengatakan, "Lihat, nama grup ini adalah milik saya." Mendominasi. Mereka yang dapat datang ke keluarga Zhang saat ini memiliki visi strategis tertentu, dan mereka semua optimis tentang masa depan pelayaran besar. Jadi persaingan untuk hak penamaan sangat ketat. Ini, pertempuran, yang benar-benar tak terduga. Bahkan kepala Jiu Yangzong dari Guang Yangzi secara pribadi maju dan mengusulkan nama yang tidak kreatif untuk grup laut-laut kematian.
Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao sedang duduk di kursi, diam-diam menyaksikan semua orang berdebat. Untuk sementara waktu, kelompok laut besar, laut hijau, laut dalam, laut biru, tak terbatas, mencari makhluk abadi, dipentaskan satu demi satu. Tetapi setelah lebih dari 1 jam diskusi, suara itu perlahan-lahan menghilang. Setelah diskusi panjang, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa nama Ocean Group masih yang terbaik. Ini ringkas, mendominasi, menarik, dan unik. Ini benar-benar berbeda dari apa yang disebut laut. Sebenarnya, laut dan samudera adalah dua kata yang berbeda. Lautnya kecil dan lautnya besar. Pada akhirnya, Guang Yangzi harus menghela nafas. Saya pikir nama Ocean Group baik. Nama grup samudera ditentukan. Tetapi mata semua orang mulai menjadi buruk lagi, kompetisi inti akan datang, itulah bagiannya. Setelah konsultasi dan refleksi berulang-ulang selama sebulan terakhir, semua orang dapat membuat rencana yang relatif baik, yaitu untuk mendigitalkan sumber daya masing-masing. Seorang master awal Yuanying diperkirakan 50.000 batu roh kelas atas, jangka menengah 100.000 dan tahap akhir 200.000. Master awal Jindan diperkirakan 5.000 batu roh kelas atas, 10.000 di tengah, dan 20.000 di periode selanjutnya. Pada awal periode fondasi, nilai estimasi adalah 100 batu roh kelas atas, 200 di periode tengah, dan 500 di periode berikutnya. Selain itu, ada kemampuan pemurnian, kemampuan alkimia, DEL, yang diperkirakan menurut obat abadi atau tingkat pemurnian, dan diperkirakan 20 kali ketinggian praktik yang sama. Bakat sangat mahal. Sedangkan untuk aset lainnya, statistik secara langsung didasarkan pada batu roh, dan semua kekayaan diringkas sebagai batu roh kelas atas untuk penilaian. Metode perhitungan ini sederhana dan mudah, dan semua orang setuju bahwa itu juga membuat pembagian saham menjadi lebih mudah. Tetapi ada satu hal. Setelah Master menilai dirinya sendiri, dan bergabung dengan Ocean Group, Master itu milik Ocean Group dan tidak boleh mundur. Dia harus selalu siap membayar untuk Ocean Group. Dari perspektif Ocean Group, ia tidak akan lagi menjadi manusia bebas, tetapi bagian dari kekayaan dan komposisi Ocean Group. Jika Anda tidak menerima kondisi ini, Anda bisa menjadi konsultan atau sekretaris tamu, dan Anda harus terjebak dalam pekerjaan. Anda bukan lagi pemegang saham, tetapi seorang karyawan. Penghasilan spesifik akan dihitung berdasarkan jam kerja dan kontribusi. Setelah berdiskusi, kekayaan keluarga Zhang, DEL, bernilai 50 juta batu roh kelas atas. Namun, teknologi Zhang, terutama teknologi produksi massal besi tempa, teknologi baja, teknologi pembuatan kapal, peralatan mesin, turbin uap, dan teknologi lainnya, setelah bertengkar, akhirnya ditentukan sebagai batu roh kelas atas 2,25 miliar. Kekayaan itu berharga, teknologi sangat berharga. Zhang menggunakan tindakan praktis untuk menunjukkan nilai teknologi. Terutama teknologi Zhang yang unik dan tak tergantikan. Ini membuat nilai keluarga Zhang bahkan lebih tinggi. Zhang Hao pertama kali memutuskan atas nama keluarga Zhang untuk menjadi bagian dari Ocean Group. Zhang Jia sepenuhnya terikat dengan Dayang Group. Ini adalah keputusan besar. Lalu ada Sekte Jiuyang. Sekte Jiuyang memiliki sejumlah besar master, sumber daya dan latihan besar, dan latar belakang yang mendalam. Bahkan Jiuyang Zong memiliki master metamorfosis. Namun, setelah pertimbangan yang komprehensif, Jiuyang Zong tidak putus asa menyukai keluarga Zhang untuk kelompok lautan ini, semua orang masih memiliki kekhawatiran. Cerita bersambung di bawah ini. Pada akhirnya, hanya sebagian dari Jiuyang Zong bergabung dengan Dayang Group, termasuk personel penyulingan seperti Zhang Xinhan di Refining Hall, serta beberapa Master Infanteri Yuan, personel alkimia, dan beberapa klasik, ditambah pengaruh, Jiuyang Zong sekte pengaruhnya juga semacam kekayaan. Setelah diskusi, Jiuyang Zong mendanai 470 juta batu roh bermutu tinggi. Lalu ada Xinglin Hall. Sama seperti Jiuyang Zong, gereja Xinglin tidak bergabung dalam semua, hanya beberapa personil dan informasi. Investasikan 380.380 juta batu roh kelas atas. Kemudian Ye Yuelu, yang tiba-tiba muncul, adalah yang paling mendominasi. Baye langsung bergabung dengan Ye Yang Group atas nama Ye Yuelu, dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kecerdasan grup kelautan. Sebanyak 300 juta yuan, batu roh kelas atas diinvestasikan.
Setelah 4 raksasa, sisanya adalah keluarga besar dan kecil dan perusahaan bisnis, terutama anggota perusahaan bisnis, karena mereka lebih bebas. Beberapa bayi master mengepalkan gigi mereka dan menjual diri mereka sendiri. Mereka meninggalkan bisnis dan langsung menjual diri mereka sendiri dijual ke Dayang Group dengan harga bagus. Menjelang sore, kelompok Dayang akhirnya didirikan. Total pembiayaan hingga 3,8 miliar batu roh kelas atas ini adalah nilai total. Nilai total ini mencakup master, master alkimia, master pemurnian, teknologi, batu roh, dan sebagainya. Zhang Jia memegang 60,52% saham dan benar-benar mengendalikan. Mengenai saham setelah titik desimal 2 digit, Zhang Hao menyerah, sepenuhnya menunjukkan toleransi dan kemurahan hati, dan memberikan sedikit manfaat, tetapi mendapat perhatian semua orang. Sebagai pemegang saham, kadang-kadang perlu untuk fokus pada kepentingan keseluruhan. Baye dan Ye Yuelu memegang 7,89% saham sebagai pemegang saham keempat. Xing Lintang menyumbang 10,0% dari saham dan merupakan pemegang saham ketiga. Jiu Yangzong menyumbang 12,37% dari saham sebagai pemegang saham kedua. Keempat perusahaan tersebut menempati total 90,78% saham. Sejak itu, proporsi berbagai keluarga, bisnis, deal telah turun tajam, dengan hanya 1.000 poin atau bahkan 10.000 poin, tetapi semua orang masih sangat bersemangat. Di masa depan, itu akan menjadi mitra bisnis dengan Jiu Yangzong, Xing Lintang dan pihak lain. Dan sekarang setelah angin dan hujan di negara Qixia berguncang, keluarga kecil dan menengah dan lainnya sangat membutuhkan tempat berlindung. Kemunculan Ocean Group yang tiba-tiba ini memberi mereka rasa aman yang besar. Dengan pendirian saham, di bawah bimbingan Zhang Hao, rapat dewan direksi, rapat pemegang saham, dan lain-lain. Dan karena bimbingan Zhang Hao, itu sangat kuat sejak awal, dengan Jiu Yangzong dan Xing Lintang mendukungnya, dan di belakang Zhang Hao dan Ye Yuelu, ada bayangan Xuan Zenism. Zhang Hao secara pribadi menjabat sebagai ketua dewan direksi. Wakil ketua adalah Zhang Xinhan dari Jiu Yangzong, Zhou Jue dari Xing Lintang, dan Bai Ye dari Ye Yuelu. 4 anggota membentuk dewan direksi. Pemegang saham yang tersisa mengirimkan perwakilan untuk membentuk rapat pemegang saham. Kantor Dayang Group akan didirikan di kursi daerah Kabupaten Ninghe. Zhang Hao memutuskan untuk menyumbangkan rumah Zhang di Fangxi ke Dayang Group, dan keluarga Zhang hanya memelihara sebuah bangunan pribadi kecil di tepinya. Keputusan Zhang Hao sekali lagi diakui oleh semua orang. Meskipun keluarga Zhang menyumbang, ada kecurigaan bahwa tangan kiri jatuh ke kanan. Pada saat Ocean Group didirikan, Zhang Jia dan Ocean Group adalah dua konsep. Cerita bersambung di bawah ini. Keluarga Zhang hanyalah salah satu anggota kelompok kelautan. Setelah struktur kelompok ditentukan, Zhang Hao segera mengadakan rapat umum pemegang saham pertama. Itu ditentukan pada pertemuan pertama, sahamnya tidak tetap, dan investasi tambahan dapat dilakukan. Kedua, metode perhitungan khusus saham, batu roh yang disebutkan di atas diberi harga, dan nilai komprehensif sementara grup adalah 3,8 miliar. Saham akan dihitung sebagai 3,8 miliar saham, dan masing-masing saham disebut saham. Ketiga, saham dapat diperdagangkan dan ditransfer. Grup akan membentuk agen manajemen perdagangan saham khusus, tetapi untuk kepentingan dan keselamatan keseluruhan, kepentingan grup dan pertimbangan lainnya, perdagangan saham sementara dibatasi secara kondisional, hanya transaksi internal, lihat situasinya nanti, mungkin transaksi asing. Namun, master yang menggunakan diri mereka sebagai jaminan tidak dapat sementara memperdagangkan saham. Kecuali jika Anda bersedia untuk membagi diri sendiri. Keempat, grup membayar dividen berdasarkan jumlah saham yang dipegang. Anggota juga perlu berkontribusi untuk pengembangan grup sesuai dengan jumlah saham. Jika ada kerusakan negatif atau bahkan terhadap kepentingan kelompok, kelompok memiliki hak untuk mengadakan rapat umum pemegang saham. Rapat umum akan memutuskan tingkat hukuman dengan memilih oleh semua anggota. Yang paling serius dapat menghilangkan semua saham, mengeluarkan kelompok, dan bahkan meminta pertanggungjawaban. Kelima, membangun sistem paten di dalam grup, dan membuat peraturan yang sesuai, DEL. Karena latihan persekutuan Suanti dan persatuan penyulingan, sistem terkait ini dengan cepat diadopsi. Pada akhirnya, di bawah bimbingan Zhang Hao, semua orang mengadakan upacara pemungutan suara pertama. Rapat umum pemegang saham dan bentuk pemungutan suara dengan tangan mengangkat ideologi demokratis untuk dunia ini.
Meskipun pemikiran seperti ini baru saja tumbuh, meskipun hanya muncul dalam rapat pemegang saham, tapi ini akhirnya fajar. Bentuk pemungutan suara secara langsung pada rapat umum pemegang saham telah menjadi sangat penting sejak awal. Masalah yang pernah perlu dibahas dalam semalam diselesaikan dengan pisau cepat, mungkin solusi ini mungkin tidak benar atau tidak tepat, tetapi metode ini adalah persetujuan semua orang. Terutama keluarga kecil dan menengah, memiliki hak untuk mengekspresikan suara mereka untuk pertama kalinya dalam kelompok super tersebut, dalam konferensi dengan partisipasi Jiu Yangzong dan Xing Lintang. Semua orang antusias. Pada akhirnya, pemilik mendaftar dan mengeluarkan sertifikat, dan menerbitkan sertifikat saham. Sertifikat dan informasi pendaftaran saling berhubungan satu sama lain. Manajemen informasi ini diserahkan kepada Bai Ye, dan bersama-sama diawasi oleh Jiu Yangzong, Xing Lintang, dan Zhang Jia. Dengan bantuan rapat pemegang saham, semuanya ditangani dengan cepat, dan semuanya pada dasarnya diselesaikan pada malam hari. Dayang Group secara resmi didirikan, karena dirancang dan situasinya mendesak, Zhang Hao tidak memiliki organisasi manajemen seperti presiden dan manajer umum untuk saat ini. Untuk saat ini, Dewan Direksi bertanggung jawab atas segalanya, dan rapat umum pemegang saham bertanggung jawab atas pengawasan. Sisanya secara bertahap akan memperkaya di masa depan. Pembentukan Ocean Group adalah awal yang baru. Karena sistem kepemilikan saham, keluarga Zhang dapat menarik sebagian besar kekuatan Kixia ke kam mereka. Sejak saat ini, keluarga Zhang tidak hanya mendirikan pijakan yang kokoh, tetapi juga mulai mempengaruhi negara Kixia. Cerita bersambung di bawah ini. Ocean Group baru saja didirikan, dan pengaruhnya telah melampaui pengadilan. Dengan kata lain, Ocean Group adalah dinasti, teknologi dan modal. Hufet. Di tepi laut, Zhang Hao memandangi samudera luas sendirian, menghela nafas panjang. Tetapi untuk beberapa waktu sekarang, dia belum santai, bahkan tidak dalam suasana hati untuk latihan kultivasi. Semua ini karena Zhang Hao memikirkan kelompok Dayang. Sekarang, dengan bantuan banyak pihak, terutama pada saat kritis ketika situasi politik nasional Kixia berubah, akhirnya mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, ini masih bukan momen relaksasi, karena ada lebih banyak tantangan dan banyak lagi. Memasukkan seluruh keluarga Zhang ke dalam Ocean Group adalah langkah yang sangat berisiko. Dalam jangka pendek, ini menguntungkan karena keluarga Zhang dapat sangat menggunakan kekuatan Ocean Group untuk bangkit dan mempengaruhi negara melalui Ocean Group, tetapi dari perspektif jangka panjang, itu akan membuat keluarga Zhang menjadi pasif tertentu. Oleh karena itu, untuk periode waktu berikutnya, Zhang Hao masih perlu berhati-hati dan hati-hati mengendalikan kapal besar Ocean Group. Selain itu, stok secara resmi diluncurkan, dan perdagangan saham di masa depan pasti akan muncul, jadi bank juga perlu dibangun, namun, ada banyak masalah yang harus dipecahkan di dunia ini bagaimana melakukan bank. Yang pertama adalah mata uang. Di dunia lain, bank tidak perlu uang, tetapi kredit, uang adalah pembawa kredit. Emas dan minyak adalah jaminan kredit. Pada zaman kuno, mata uang adalah manifestasi dari produktivitas, tetapi mata uang di era keuangan adalah manifestasi dari kekuatan nasional dan kredit nasional. Oleh karena itu, sulit untuk mendukung bank nyata tanpa mengeluarkan mata uang kredit yang mirip dengan uang kertas. Tetapi mengeluarkan uang kertas. Zhang Hao menyatakan keraguannya. Dengan kemampuan inovator, banyak uang kertas dapat disalin dalam hitungan menit. Apakah hanya mungkin untuk menggunakan emas dan perak sebagai mata uang? Zhang Hao mengatakan bahwa itu adalah emas murni dan perak misterius. Nilai emas murni perak misterius digunakan untuk membuat mata uang. Nilai emas misterius perak murni tinggi dan diakui secara luas. Ini memiliki atribut kredit, dan tampaknya menjadi pilihan mata uang yang baik untuk saat ini. Tetapi ada terlalu sedikit adamantite dan mitril. Selain itu, begitu emas murni dan perak misterius diedarkan, saya takut sebagian besar dari mereka akan dijadikan senjata sihir atau dikumpulkan oleh para praktisi, mereka pasti akan kehilangan sifat sirkulasi mata uang. Poin ini tidak bisa ditoleransi. Sakit kepala. Zhang Hao memeluk kepalanya untuk sementara waktu, dan kusut. Melihat bahwa Hou Sangzuo dan yang lainnya menyelesaikan pemeriksaan model kapal lapis baja, Zhang Hao juga kembali ke pangkalan penelitian.
Selain mata uang, ada sejumlah besar produk setengah jadi dari senjata baja dan baju besi yang disediakan untuk para penguasa kota, ini juga harus diperhatikan, dan dengan kematian kaisar, situasi negara Qixia menjadi semakin kritis, dan pembangunan korps baja juga harus dipercepat. Selain korps baja, Zhang Hao lebih peduli tentang artileri. Huang Mingshan dan yang lainnya terus tidur dan terus-menerus mengatasi satu demi satu kesulitan teknis. Datang ke basis penelitian Huang Mingshan dan yang lainnya, Zhang Hao melihat bahwa Huang Mingshan dan yang lainnya bermain-main dengan artileri. Artileri memiliki kaliber sekitar 10 cm, diameter luar sekitar 16 cm, dan panjang laras sekitar 1,8 meter. Gun Mount adalah roda 4 dan dapat digerakkan oleh kuda, dikendalikan oleh skrup. Cerita bersambung di bawah ini. Desain keseluruhannya besar. Namun, berkat panduan Zhang Hao, ditambah dengan fondasi yang kuat dari Huang Mingshan dan lainnya, ditambah bantuan kemampuan latihan, desain artileri pertama adalah senapan Sungsang, dengan 3 barel senapan. Laras terbuat dari baja dengan tingkat ketangguhan tertentu dan kemudian bosan. Proses pengolahannya lebih rumit. Shell secara langsung struktur dengan shell. Peluncuran primer menggunakan bubuk mesiu biasa. Propelan terutama terdiri dari bubuk mesiu biasa dan dicampur dengan bubuk mesiu canggih. Dengan alasan memastikan daya yang memadai, keamanan laras senapan dijamin. Di antara mereka, Huang Mingshan dan lainnya sedang menyesuaikan dan bereksperimen dengan cermat dan teliti. Bubuk mesiu biasa sensitif tetapi tidak cukup kuat, bubuk mesiu canggih kuat tapi tidak cukup sensitif. Untuk saat ini, Huang Mingshan dan yang lainnya telah menyelesaikan masalah terkait melalui koordinasi timbal balik. Kerang dirancang dengan bom bunga ledak tinggi dan diisi dengan bahan peledak tingkat tinggi, shell terbuat dari baja padam suhu tinggi, baja seperti itu cukup keras dan rapuh, seperti kaca, dapat meledak sangat hancur, dan letupan peluru itu mengerikan. Namun, sampai sekarang, Huang Mingshan dan yang lainnya hanya berada di pangkalan penelitian, di bawah ledakan uji skala kecil di bawah perlindungan pesona, dan telah dirahasiakan dari dunia luar. Zhang Hao melihat sekeliling artileri, dan berkat teknologi trading yang semakin matang, bokong artileri mengadopsi jenis ulir, yang juga memecahkan masalah penyegelan di bawah premis untuk memastikan keamanan dan keandalan. Namun, untuk keamanan, struktur kait masih ditambahkan. Berkenaan dengan pin penembakan, gaya mesin panah otomatis diadopsi, teknologi pegas perlu ditingkatkan untuk saat ini, kita hanya dapat meminjam prinsip panah untuk merancang sistem penembakan pin. Sedangkan untuk kaburnya peluru artileri, tipe dampak digunakan. Ujung depan fuse adalah pin penembakan, dan bagian belakang adalah palu berat. Ketika meluncurkan, palu berat melekat ke ujung belakang fuse, begitu bola meriam menemukan penghalang, palu berat belakang akan bergerak maju di bawah inersia dan menekan pin penembakan, meledakkan bubuk mesiu biasa, dan kemudian meledakkan bubuk mesiu tingkat tinggi. Untuk mempelajari artileri dan artileri, ada alat mesin baru di sebelahnya yang meningkatkan penelitian dan debugging. Zhang Hao mencari sebentar dan sangat puas dengan kemajuan Huang Mingshan dan yang lainnya. Harus dikatakan bahwa kemajuan Huang Mingshan dan yang lainnya melampaui imajinasi. Akhirnya Zhang Hao menepuk pundak Huang Mingshan dan berkata dengan emosi. Jika Anda bekerja lebih keras, setelah menyelesaikan artileri Anda mungkin akan dapat beristirahat dan bersantai. Untuk menebus kekurangan yayasan Anda, saya telah membeli Singlintang Sanzuan Jidan. Anda semua memilikinya. Mata Huang Mingshan cerah seketika. Bagaimanapun dunia ini adalah dunia latihan spiritual. Kemudian Zhang Hao dan Huang Mingshan dan yang lainnya mendiskusikan masalah terkait bersama. Pada masalah teknis tertentu, Zhang Hao agak sulit, tetapi ke arah pengembangan teknologi, Zhang Hao masih bisa memberikan beberapa petunjuk. Selama diskusi, Zhang Zhengye berlari sedikit panik. Tikus kecil, hal-hal besar tidak baik, perbatasan hilang, dan Gubernur Jinyang langsung masuk. Kabupaten Jianwu, paling timur, yang berbatasan dengan negara Jinyang, telah jatuh menjadi setengah. Dan Kabupaten Xinjiang, yang juga berbatasan dengan negara Jinyang, tempat Xinglin Hall berada, juga agak berbahaya. Dengan kekuatan Kabupaten Xinjiang dan Balai Xinglin, ratusan ribu pasukan tidak bisa dihentikan. Zhang Hao tiba-tiba tertegun, saya kehilangan penjaga saya begitu cepat. Zhang Zhengye menganggukkan kepalanya dengan kata-kata serius. Pangeran baru saja naik tahta, dan aku takut sulit memikul tanggung jawab yang berat. Sekarang negara Qixia, berbahaya.
Zhang Hao bernapas perlahan, menenangkan dirinya, dan akhirnya berpikir perlahan. Aku akan ke istana utama. Sekarang Kabupaten Ninghe, mungkin beberapa keputusan besar diperlukan. Di sisi lain, di timur negara Jinyang, tempat berbatasan dengan negara Lancang, dua sosok muncul diam-diam. Di depan adalah lembah jiwa pemakaman. Setelah melintasi lembah jiwa pemakaman, kita memasuki tanah Lancang Lan. Wang Ruiyang berbisik, wajahnya pucat. Dan Guan Zhengqing memandangi tuan-tuan dari negara Jinyang yang berpatroli dan berbisik, sepertinya tidak akan mudah. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.